Halo semuanya. Di sini kami akan melakukan percobaan hukum Boyle. Jangan lupa tonton videonya sampai habis ya. Selamat menonton. Tujuan percobaan. Sekarang saya akan menjelaskan tujuan dari percobaan hukum Boyle ini. Tujuannya adalah untuk menentukan tekanan atmosfer pada laboratorium. Dasar teori. Udara adalah zat yang berbentuk gas. Gas selalu memenuhi ruang berdasarkan bentuk dan volume tempatnya, serta dapat ditekan dan mengembang. Gas mempunyai tekanan, volume, dan temperatur atau suhu. Hukum Boyle menyatakan bahwa pada suhu konstan untuk massa tetap, tekanan absolut dan volume suatu gas berbanding terbalik. Melalui hukum Boyle, dapat diketahui sifat-sifat suatu gas, antara lain, yang pertama, gas terdistribusi merata di dalam ruang. Yang kedua, bersifat transparan. Yang ketiga, di dalam ruang, gas memberikan tekanan ke dinding. Dan yang terakhir, dapat terdifusi ke segala arah. Udara akan menekan setiap benda di permukaan bumi ke berbagai arah. Tekanan oleh udara tersebut disebut sebagai tekanan atmosfer atau tekanan udara luar. Jika semakin tinggi suatu tempat, maka akan semakin kecil tekanan atmosfernya. Gas dibedakan menjadi dua, yaitu gas ideal dan gas sejati. Gas ideal terjadi di dalam wadah pada tekanan rendah. Jika ditinjau gas ideal di dalam tabung tertutup, volume V pada tekanan P, suhu T, jumlah mol gas N, dan tetapan umum R, dapat dinyatakan oleh hukum Boyle sebagai berikut. PV sama dengan nRT, atau jika N dan T tetap, maka nRT sama dengan sebuah tetapan C yang dapat ditulis dalam persamaan PV sama dengan C. Metode percobaan. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini yaitu alat hukum Boyle, barometer dan termometer. Langkah percobaan. Langkah yang pertama yaitu mengatur pipa sebelah kanan agar tinggi permukaan raksa pipa sebelah kanan dan kiri sama. Langkah yang kedua yaitu menaikkan pipa sebelah kanan dan mengukur tinggi kolom udara atau air kecil serta perbedaan tinggi permukaan raksa sebelah kiri dengan sebelah kanan atau H kecil. Langkah yang ketiga yaitu mengukur tekanan udara luar atau P dan suhu ruangan atau T. Selanjutnya, mengulangi langkah 1-3 hingga diperoleh 10 data percobaan. Selanjutnya yaitu variabel yang digunakan dalam percobaan ini. 1. Variabel bebas yaitu tinggi kolom udara pada pipa sebelah kiri atau dilambangkan dengan X kecil. 2. Variabel terikat yaitu selisih tinggi air raksa pada pipa sebelah kanan dengan keadaan awal atau dilambangkan dengan H kecil. 3. Variabel kontrol yaitu volume air raksa atau dilambangkan dengan V besar. Hasil analisis dan pembahasan. Berikutnya yaitu hasil analisis dan pembahasan. Nah, tabel berikut ini merupakan data hasil percobaan yang diperoleh, meliputi tinggi rongga pipa kiri, selisih tinggi air raksa, dan suhu ruangan. Nah, suhu awal percobaan yaitu 26,2 derajat Celcius, suhu akhir 27,3 derajat Celcius, tekanan awal 968,6 mB, dan tekanan akhir 99,3 mB. Analisis data dilakukan dengan dua metode, yaitu metode regresi linier dan analisis grafik.
Berikut ini yaitu analisis menggunakan regresi linear. Analisis ini menggunakan persamaan yang ditunjukkan pada layar dan diperoleh hasil R atau jari-jari tabung yaitu 0,6, C-2,1 dan gradien 981,8. Berikutnya yaitu analisis menggunakan grafik. Grafik dapat dilihat pada layar berikut ini. Grafik yang dibuat yaitu grafik hubungan antara H dengan 1/L dan diperoleh kemiringan garis yang linear. Dari analisis yang telah dilakukan, maka diperoleh bahwa hukum Boyle menyatakan bahwa volume suatu gas berbanding terbalik dengan tekanan yang diberikan pada saat suhu konstan. Nah, pada hasil berikut ini diperoleh P0 hasil perhitungan sebesar 11.411,4 mili-bar. Hasilnya berbeda dengan nilai P0 yang dihasilkan dari barometer sebesar 968,6 mili-bar. Nilai R yang diperoleh dari hasil perhitungan regresi sebesar 0,6, yang berarti bahwa nilai R tidak mendekati 0 dan juga tidak mendekati plus minus 1, sehingga dapat diartikan bahwa antara variabel X dan variabel Y semakin tak terkorelasi linear. Hasil analisis metode grafik menunjukkan hubungan antara H atau ketinggian air raksa dengan 1/L yang berbanding lurus. Hal tersebut berkaitan dengan persamaan PV sama dengan nRT, di mana P berbanding lurus dengan nilai H atau V0 plus rho GH. Sementara itu, V berbanding lurus dengan nilai V sama dengan pi R kuadrat L. Dapat diketahui bahwa hasil analisis data melalui metode grafik sesuai dengan teori bahwa H berbanding lurus dengan 1/L, yang berarti bahwa kemiringan grafik tersebut linear adalah benar. Kesimpulan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa tekanan atmosfer di dalam laboratorium melalui hasil perhitungan menggunakan metode regresi linear diperoleh nilai tekanan sebesar 11.411,4 mili-bar, sedangkan pada alat barometer diperoleh nilai tekanan sebesar 968,6 mili-bar. Kedua nilai tekanan atmosfer pada hasil perhitungan menggunakan metode regresi linear memiliki selisih yang besar dengan hasil pengukuran menggunakan alat barometer. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya keterbatasan praktikan dalam membaca alat ukur dan ketidakpastian yang dimiliki oleh alat ukur. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Bye-bye.